Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Predator Baca, channel yang memberikan edukasi bagi kita semua, khususnya dalam persiapan CPNS dan OSN. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Kita masuk ke soal pertama. Jika P sama dengan 2, Q sama dengan 3, dan R sama dengan P kuadrat ditambah 2 PQ plus Q kuadrat, nilai PQR adalah. Nah, coba teman-teman cari terlebih dahulu supaya bisa paham, atau dicoret-coret terlebih dahulu. Bisa. Bagaimana cara mengerjakannya? Baik, kita akan coba ya menyelesaikan. Yang sudah diketahui itu PQ nya sudah diketahui, P nya sama dengan 2, Q nya sama dengan 3. Berarti yang harus kita selesaikan ini dulu kan, yang R nya dulu. Berarti R ini berapa? R ini sama dengan P kuadrat. Nah, P nya sudah ketahui, P ini 2 kuadrat, kemudian ditambah 2. Nah, ini PQ berarti 2 dikali 3. Maka kita tutup kurung di sini supaya nanti mudah kita mengalihkannya. 2 dikali 3, baru tutup kurung, kemudian ditambah Q. Q nya berapa? Q nya ada 3, berarti sini adalah 3 kuadrat. Maka R itu sama dengan 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, ditambah 3 kali 2 6, berarti 6 kali 2 12, ditambah 3 pangkat 2 itu 9. Maka R nya adalah 4 tambah 2 ini 16, 16 ditambah 9 25. R nya adalah 25. Sedangkan di sini ditanya nilai PQR. Berarti di sini P nya berapa? P nya adalah 2. Kemudian berapa lagi dikali dengan Q nya adalah 3. Kemudian R nya ini sudah berapa? R nya adalah 25. Ini dikali ya. Berarti dapatnya 3 kali 2 itu 6, 6 kali 25 itu 150. Maka jawabannya adalah yang A. Begitu ya teman-teman semua, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. 2 15/3 dikurang 2/3 kuadrat sama dengan, jika kita lihat angka ini adalah pecahan campuran, sedangkan kata kuncinya bilangannya dari A sampai itu adalah pecahan biasa. Maka yang harus kita lakukan adalah mengubah dari pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Maka langkah yang harus kita kerjakan adalah 3 dikali 2 ini adalah sama dengan 6, kemudian ditambah dengan 15, berarti adalah 21/3, baru dikurang. Nah, 2/3 kuadrat ini bagaimana teman-teman menyelesaikannya? Maka harus kita kalikan 2, baik itu pembilang maupun penyebutnya. Berarti di sini adalah 2, berarti 2 pangkat 2 berarti sama dengan 4/3 pangkat 2 ini sama dengan 9. Berarti kita sudah dapat ini. Nah, cara cepatnya maka harus kita bagi ya. Mana bilangan yang bisa dibagi? 21 bisa dibagi. Dibagi berapa nih? Ini bisa dibagi 3.
Ini juga bisa dibagi 3. Maka 21 bagi 3 dapat 7 per 3. Baru dikurang 4 per, karena ada 9 dibagi 3 maka dapat 3, sama dengan 7 dikurang 4 berapa? 7 dikurang 4 itu dapat 3 per, karena ini penyebutnya itu sudah sama, maka dimasukkan 3, maka dapatlah 1. Sehingga jawabannya itu adalah yang B. Begitu ya teman-teman cara menjawabnya, semoga bisa paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jumlah dari 1 min 2 plus 3 kurang 4 plus 5 strut titik-titik plus 99 min 100 adalah berapa teman-teman kalau bisa mengerjakannya? Kalau kita lihat kalimat ini adalah kalimat terkait dengan deret ya, itu deret aritmatika. Berarti kita cari dulu di sini berapa selisihnya. Kalau 1 ke 2 ini berarti adalah min 1. 3 ke 4 ini min 1. Begitu juga 5 pasti 6 berarti min 1 juga, dan seterusnya sampai 99 min 100 berarti ini juga adalah min 1. Berarti karena tiap angka ini terdiri dari 2 bilangan ya, yaitu selisihnya ada min 1 dengan totalnya itu adalah 100, maka 100 dibagi dengan 2 dapatlah 50. Paham ya? Saya ulang lagi. Karena tiap angka ini terdiri dari dua angka ya. 1 min 2 untuk sisi min 1, 3 min 4 sisi min 1, sampai 99 min 100 min 1 juga. Dari angka 1 hingga 100 itu, kalau ini dikalikan misalkan 2 ya, 2 dipakai berarti 2, berarti kan di sini kan 2 angka ya kan, 2 angka sampai 100 berarti kan setengah. Berarti setengah itu sama dengan 2, maka 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah 50 baru dikalikan dengan sisinya tadi adalah min 1 sama dengan minus 50. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu ya teman-teman. Jadi dilihat selisihnya dan jumlah angkanya terakhir itu berapa, suku terakhirnya itu. Kalau ini kan suku pertamanya, setelah itu suku berikutnya selisihnya. Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X sama dengan akar 3 pangkat 4, Y sama dengan 4 pangkat 3, dan Z sama dengan akar X plus akar Y, berapakah Y dibagi X plus Z? Kita dilihat dulu teman-teman kata kuncinya ini. Inilah bilangan desimal ya. Maka kita harus mencari Y itu berapa, X itu berapa, dan Z itu berapa. Jika kita lihat X-nya itu adalah 3 pangkat 4 ya, akar 3 pangkat 4. Maka akar 3 pangkat 4 itu sama dengan akar 3 pangkat 4, berarti 3 dikali 3 itu 9. 9 dikali 3 27. 27 dikali 3 itu 81. Maka akar 81 itu sama dengan 9. 9 kali 9 sama dengan 81. Kita
kita sudah dapat X nya, maka kita cari lagi yang Y nya berapa? Y nya adalah 4 pangkat 3. Kalau 4 pangkat 3 berarti 4 dikali 4 16, 16 dikali 4 64. Di sini kita tulis 64. Y sudah dapat ya. Baru kita cari yang Z. Z ini sama dengan akar X. Berarti akar X nya berapa? X nya yang ini, yang sudah dapat tadi, berarti X nya 9. Berarti di sini akar 9 ditambah akar Y. Nah, ini kita sudah dapat. Di sini adalah akar 64. Berapa akar dari 9? 3 ya. Plus akar 64 itu adalah 8. Berarti Z ini sama dengan 3 ditambah 8 sama dengan 11. Kita sudah dapat berarti X nya 9, Y 64, dan Z nya 11. Nah, kita cari ini berapakah Y bagi X plus Z. Maka Y nya itu adalah 64, kemudian dibagi X nya berapa? X nya 9 plus Z nya 11 sama dengan 64 per 20. Berapa ini teman-teman? 64 dibagi 20. 64 dibagi 20 sama dengan 3. 3 kali 20 60. Berarti ini tinggal 4. 4 dibagi 20 tidak bisa ya, koma sini. Berarti 40. 40 bagi 20 dapat 2. Ya, habis ini. Berarti 3,2. Maka jawabannya adalah yang C ya. Begitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. 37% dikurang 18% dikali 0,2. Berapa teman-teman? Coba teman-teman kerjakan terlebih dahulu sehingga bisa paham. Sudah ya? Baik, kita kerja sama-sama. Kita harus lihat dulu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah pilihan gandanya adalah dari A sampai E itu adalah bilangan desimal. Maka yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan yaitu menggunakan pecahan itu menggunakan bilangan desimal juga. Berarti kita ubah ke bilangan desimal. Nah, 37%, 8% harus kita ubah ke bilangan desimal. Berarti 37% itu sama dengan 0,37 dikurangin 18% itu sama dengan 0,18 baru dikali 0,22. Karena ada perkalian maka harus dikurung dulu ya. Ingat, dahulukan perkalian atau pembagian, dipisahkan maksudnya. Berarti 0,37 dikurang 0,18 dikali 0,22 berapa teman-teman? Kita kalikan aja 18 dan 22 nya. 18 dikali 22. Berarti di sini adalah 8 kedua 16
2 berarti di sini 3. 8 kedua 16 juga. 2 ya kan, berarti tambah 1 3. Di sini adalah 6 9 3. Karena di sini adalah angka di belakang koma ada 2, 18 ini, sedangkan 22 ini sama juga di belakang koma ada 2, berarti ada 4 ya kalau ditotalkan. Maka kita masukkan sini 1 2 3 4 di sini ya. Berarti di sini adalah 0,0396. Maka kita kurangkan ya, 0,37 dikurang 0,0396. Berapa teman-teman? 0,37 ini kosong ini kita ambil saja 0, itu tidak akan berpengaruh apa-apa, supaya kita mudah untuk mengurangannya, karena ini pengurangan bukan penambahan. Berarti 10 dikurang 6 dapat 4. Kemudian ini jadi 9, kurang 9 dapat 0. Ini dipinjam juga kan 7 ini, jadi 6 dikurang 3 dapat 3. Kemudian 3 kurang 0 3. Kemudian di sini 0. Maka jawabannya adalah 0,3304. Jadi jawabannya adalah yang A. Begitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Lanjut ke soal berikutnya. 0,0639 pangkat 2. Berapa teman-teman? Coba teman-teman orek-orek dulu di bukunya. Oke, sudah dikerjakan ya. Soalnya cukup mudah. Sudah ya, berarti kita coba selesaikan. Kita punya cara cepatnya. 0,0639 pangkat 2 itu sama dengan 0,0639639 dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, karena ini 0 bang koma itu adalah 4. Berarti jumlahnya ada 4. Kemudian dikalikan juga dengan bilangan sama 0,0639, berarti 4 juga. Berarti 4 ditambah 4 ada 8. Berarti di belakang koma itu ada 8. Dari bilangan A sampai E, mana di belakang komanya itu ada 8. Kalau ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Bisa jadi ya. Kalau ini pasti salah karena 7. Ini bisa jadi juga yang E. Kemudian yang kedua, kita kalikan ya bilangannya. 6 3 9. Berarti di sini ada dikali 6 3 9. Maka yang harus kita perhatikan adalah lihat bilangan akhirnya. Kita coba ya, 9 kali 9 itu adalah 81. Berarti sini 1 8 di atas. Berarti akhirnya adalah 1. Kita lihat di sini. Akhirnya 1. Mana? Kalau yang A, berarti ini salah ya, kita coret. Kemudian yang C bisa jadi. Kemudian yang D, nah ini pasti salah. Berarti jawaban antara C dan E. Sedangkan kita cermati lagi, yang membedakan apa? Angka keduanya. Sini ada 3 dan 2, berarti kita coba angka kalikan lagi ya. Kita coba kalikan angka yang kedua saja, maka 6 ini kita coret saja. Berarti 9 dikali 9 adalah 81, sini ada 8, 9 ketiga itu 27. Tambah 8 berarti 35. 9 kali 3 27.
Nah, ini sudah ketahuan teman-teman. Ini 1, berarti 7 tambah 5 adalah 2. Berarti di samping angka 1 itu adalah 2. Nah, mana? Kos ini kan 3. Kalau di sini 2. Maka jawabannya adalah ya yang E ya. Itu teman-teman, trik cepatnya. Sehingga tidak menghabiskan banyak waktu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X plus Y sama dengan 100 dan X per Y sama dengan 1/4, maka nilai Y min X sama dengan berapa teman-teman? Coba teman-teman ore-ore dulu di bukunya. Siapa tahu ketemu jawabannya. Oke, kita coba ya. Kita coba cara penyelesaiannya. Kita lihat di sini Y dan X-nya belum kita ketahui ya. Maka kita harus tentukan dulu Y dan X-nya berapa. Kita lihat di sini X dan Y ini adalah bilang yang belum diketahui. Berapa nominalnya? Maka kita tentukan dulu, masih terdapat bilangan rancu, terutama yang di sini bilangan rancu ya. Maka kita coba ya. Maka di sini adalah 4X. Ini kita klikkan silang. Sedangkan ini adalah sama dengan Y. Karena ini sudah menjadi bilangan yang tepat ya. Kemudian 4X ya, berarti 4X ditambah dengan apa? Bilangan yang sama ya, yaitu X sama dengan 100. Maka kita cari dulu yang X nya. Berarti 4X tambah X, X ini sama 1 ya, sama dengan 5X. Maka dapatlah 100, sama dengan 100 ya. Berarti X sama dengan 100 dibagi 5, dapatlah 20. Berarti kita sudah mendapatkan nilai X. Sekarang kita mencari nilai Y ya, nilai Y. Maka X nya itu adalah 20. Ini berarti kita sudah dapat, berarti ini lagi ya, kita cari ya. Maka X nya itu adalah 20 plus Y. Ini ya, kita ambil ya, 20 plus Y sama dengan 100. Maka Y sama dengan 100. Maka ini pindah ya, pindah ke kanan. Karena ini positif maka jadi negatif, minus 20. Maka Y sama dengan 80. Maka sudah dapat ya. Maka nilai Y, berarti Y di sini lagi ya. Berarti berapa? Y-nya itu adalah 80. Dikurang dengan X. X-nya adalah 20. Maka dapatlah 60. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Demikian video yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam mempersiapkan SKD CPNS dan OSN Matematika. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.